anosmia yang dimana penyakit satu ini gejalanya hampir mirip dengan virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fortov Channel. Suatu kehormatan dari gue untuk kalian siapapun yang lagi nonton video gue kali ini. Dan langsung saja seperti judul yang sudah kalian baca, kalian lihat tentu di video ini gue akan menjelaskan bagaimana gue bisa sembuh dari penyakit anosmia yang dimana penyakit satu ini gejalanya hampir mirip dengan virus COVID-19. Ya, awalnya pada tanggal 30 Januari kemarin gue mengalami gak enak badan, lebih tepatnya meriang. Waktu itu memang sempat udah dikerok-kerokin, udah minum paracetamol, alhamdulillah gue sembuh. Tapi pada tanggal 31 hari minggunya gue mengalami sakit lagi, meriang lagi, dikerok lagi, tidur. Kalau nggak salah ingat tuh sekitar jam-jaman 9 ya, 9 sampai 1 siang gue lagi makan. Dan di saat gue lagi makan gue merasakan hal yang aneh, karena di saat gue makan itu kok pengecapan ini enak gitu, enak rasanya, cuman belum sampai ke hidung gitu, kayak mengurang baunya tuh, kayak bau-bau yang kita makan telan, interaksi baunya itu masuk ke hidung itu kurang banget gitu. Oke lah, mungkin gue lagi selesai sakit atau bagaimana, jadi gue nggak terlalu ambil pikir panjang. Yang kedua, gue melatih penciuman gue lagi di saat gue di dapur nih, mak gue lagi masak oseng-oseng atau gimana. Dan itu bener loh, kalau oseng-oseng kan baunya tajam. Pas gue ke dapur itu memang udah nggak ada gitu, penciumannya udah hilang gitu. Wah, ini gue panik ini tuh mirip banget dengan penyakit yang sekarang gitu. Gejala utama dari COVID-19 atau penyakit corona adalah kehilangan penciuman, kehilangan indera penciuman, bukan kehilangan rasa. Kalau rasa alhamdulillah, mau makan coklat, sambal, kayak mau makan ciki, minum-minuman tuh masih kerasa gitu. Tapi selama gue kemarin sakit, lebih tepatnya 1 minggu itu gue nggak minum nggak minum air dingin, maksudnya nggak konsumsi air dingin sama sekali. Jadi ya udah, pada tanggal 31 Januari itu penciuman gue makin lama makin menghilang gitu. Bahkan nyium bau oseng pun kayak samar, sedikit samar. Lanjutlah pada hari Senin masuk bulan Februari, tanggal 1 ya, awal bulan Februari itu udah hari kedua gue yang udah parah banget. Gue nggak bisa nyium apa-apa, gue nggak bisa nyium apa, gue panik gitu. Kalau dibawa ke dokter kan ini kan gue kan nggak cuman menghilang penciuman doang nih di hidung nih, nggak itu doang. Tapi di saat menghirup dalam-dalam di udara nih ya, seperti itu, tentu rasanya sakit di kepala gitu. Akhirnya gue searching, di saat menghirup udara kenapa kepala sakit. Muncullah di Google informasi kalau gue mengidap yang namanya anosmia. Anosmia itu ada lagi penyakit lainnya seperti polip hidung ataupun sinusitis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah COVID-19. Gue waktu itu merasa pas gue lagi meriang itu disertai dengan pilek. Kalaupun dibilang pilek ini yang mengganggu nih, nggak keluar nih, ingusnya nggak keluar, oke lah, mungkin dia ngendap di sini, di dalam sini, di sinus, bagian sinusnya. Jadi gue kesakitan di saat menghirup dan bahkan kehilangan penciuman, sinusitis, polip hidung, COVID-19. Kalaupun gue ke dokter THT, kan untuk gejala umum seperti itu kan larinya ke dokter THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Wah, ini bisa aja kayak bunuh diri gitu menurut gue ya. Ini kan pandangan pesimis gue, ini kayak bunuh diri. Gue sama aja melaporkan diri kalau gue kena penyakit corona. Apalagi kan mohon maaf banget nih, memang gak semuanya dokter seperti itu, tapi kan ada sebagian oknum ya, gue batasi dengan oknum. Kan ada yang oknum-oknum yang memang
oknum-oknum nakes yang nggak mau ambil pusing dan mereka catat sebagai, ya itulah pokoknya itu gua oknum ya, nggak seluruh dokter-dokter atau nakes-nakes Indonesia seperti itu, nggak itu oknum. Nah daripada kesono kata bapak gua, kalau misalkan apa-apa nanti disuruh swab dulu positif kena kita semua katanya gitu. Wah yaudah dah, akhirnya apa, pada hari itu juga Senin gue menyatakan isolasi diri, isolasi mandiri di ruangan ini ruangan ini nih. Gue nggak bisa kemana-mana. No, ini ruangan gue selama gue ini ruang tidur gue selama gue lagi isolasi mandiri nih. Kamar mandi, pokoknya di sini tempat obat-obatan nih. Ya di sini obat-obatan. Dan selama seminggu itu gue nonton juga bagaimana cara mengatasi gitu ya, mengobati gitulah, mengatasi dari penyakit anosmia ini, kehilangan penciuman. Pertama memang ada yang bilang kita minum seduhan bawang putih. Jadi ambil aja sekitar 1-2 siung bawang, kita belah belah belah. Jadi air panas nih kita didihin dulu, itu masukin semua, tunggu 5 atau 10 menit kita minum siung bawangnya. Itu kalau bisa 1-2 hari. 1-2 kali dalam 1 hari. Gue jalanin seperti itu. Jujur pada tanggal 1, 2 dan 3, Senin, Selasa, dan Rabu, gue memang rutin seperti itu. Kedua, gue lihat lagi di sebuah channel, ini bukan bikin gue tenang, tapi malah bikin gue takutan, yaitu jadi ini channel dari salah satu rumah sakit ya. Katanya kalau untuk mengatasi hidung yang tersumbat tuh harus pakai yang namanya swab tes. Ini nggak ada solusinya, dia ngasih solusi yang langsung to the point, swab tes gitu. Jadi banyak komentar yang bukannya tambah tenang malah tambah down nih isi videonya. Nah lanjut gue cari lagi video di Dokter Pot tuh mengatakan kalau memang orang imunnya tinggi, penyakit kehilangan penciuman tuh minimal 1 minggu itu udah selesai. Tapi sekitar 15% mungkin orang yang bisa sembuh. Tapi bisa aja ada orang yang 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan tuh sekitar 43% orang lah kata Dokter Pot. Oke lah, jadi gue ikutin dulu caranya. Gak cuman Dokter Pot aja, tapi gue cari para YouTuber lain, katanya ada pengobatan alternatif yang dimana nanti gue tunjukin bagaimana obat-obatnya. Bukan obat, cara mengatasinya aja ya. Jelasnya kata orang-orang belum ada obatnya gini. Karena meskipun belum ada obatnya, dia seperti hilang sendiri. Nah ini jadi sugesti gue dari salah satu YouTuber, Dokter Pot. Namanya Dokter Pot dah pokoknya. Kalau seminggu tuh minimal udah sembuh. Nah gue alhamdulillah gue masuk ke 15% itu, dimana gue dari tanggal 31 sampai hari Minggu kemarin nih itu udah alhamdulillah sembuh. Gue udah mencium bau badan juga bisa, bau kentut juga bisa gitu, bau BAB juga udah bisa, semua udah bisa. Dan gue akan tunjukin bukan obat sih, maksudnya perlengkapan kit kesehatan selama isolasi mandiri untuk mengobati anosmia atau kehilangan penciuman, indera penciuman maksud gue ya. Jadi simak barang-barang ini dan semoga bermanfaat. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah perlengkapan gue selama gue lagi sakit, nggak bisa mencium apapun. Nah, di sini ada termos kecil. Kegunaannya apa sih termos kecil ini? Jadi di saat gue sakit, gue suka buat air hangat, air panas, gue masukin ke sini. Jadi air panas ini dimasuk sini. Gue buka tutup botol ini dan gue hirup uapnya. Penting orang yang kehilangan penciuman, dia harus menghirup uap panas dari air yang kita sudah rebus. Itu penting. Menghirup air uap panas itu bagus banget. Nah, kedua, ini bukan obat. Bukan obat untuk mengatasi anosmia, tapi lebih tepatnya vitamin.
Jadi gua ada 3 jenis vitamin. Vitamin D ini satunya 3.000 karena dibeli secara terpisah. Vitamin C sama aja ini. Ini B-komsi, ini Caviplex, dan vitamin E. Nih. Jadi diminum bersamaan. Tapi waktu itu gue minum di hari-hari ganjil, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, seperti itu. Dan di sini ada minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih ini gimana? Dan terus ada tisu seperti ini gimana maksudnya? Jadi di saat gue mau tidur, sebelum tidur nih, ini kayu putihnya gue buka, gue taruh di sini. Minyak kayu putihnya gue lelerin di ujung tisu ini sampai basah gitu ya. Gue masukin ke hidung. Ini dimasukin ke hidung ya, dimasukin ke hidung. Kenapa? Ya karena biar melatih rasa penciuman atau menyembuhkan penciuman gitu loh, memulihkan penciuman lagi. Jadi di sini saya buat seperti ini nih, gue buat seperti ini tisunya, terus dilelerin sama minyak kayu putih. Blas, waktu itu gue nggak bisa mencium bau apapun dari minyak kayu putih ini, serius. Tapi karena gue lakuin setiap malam nih, alhamdulillah penciuman mulai membaik. Jadi dimasukin ke hidung, pas kita masukin ke hidung ditekan aja nih hidung nih, tisunya ditekan dalam hidung. Dan habis ini kalau udah semuanya udah masuk nih, kita lelerin dikit nih di bagian luar hidung nih, dilelerin dikit aja gitu, kita hirup dalam-dalam. Kalau misalkan ada gejalanya palanya sakit, itu hati-hati nyiumnya ya, biar nggak palanya sakit. Pokoknya dihirup dalam-dalam terus sampai semuanya mencium bau ini nih. Nah, kok di sini ada hand sanitizer, terus ada Gatsby, ada kopi. Jadi di sini 3 jenis barang ini adalah media latihan penciuman gua, selain dari uap air panas. Jadi ini gua hirup semuanya nih. Ini gua setiap mandi gua buka tutup ini, gua cium apa namanya? Minyaknya nih. Airnya nih, maksudnya air ini gue cium baunya. Terus bahkan seperti ini juga sama nih, ini gue buka tutupnya, gue cium. Waktu tuh sumpah samar banget. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ketemu Jumat, ini 3 ini blas, nggak kecium, samar. Tapi nggak dalam artian itu nggak bakalan ada penciuman tuh nggak merespon, pasti merespon sedikit demi sedikit. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, alhamdulillah sekitar Sabtu dan Minggu udah bisa mencium dan merasakan gitu. Ini bagi yang menderita nggak bisa nyium sama sekali, minum ini mencium bau kopi pun ini kan kuat banget baunya. Ini kayak baunya gimana ya, baunya nyengat di hidung, pengen dibuat bersin gitu. Nggak kerasa bau kopinya, bahkan kayak kerasa bau-bau besi. Itu nggak apa-apa, terus dicium, dilatih penciuman kalian terus menerus, sehingga apa? Supaya interaksi dari apa yang kita cium terus menerobos bagian hidung yang nggak bisa merespon bau-bauan gitu ya, masuk ke dalam otak gitu. Dan gue lupa kasih tahu, katanya ada salah satu penyakit, kan tadi sempat ngomongin 3 penyakit, dan satu penyakit lagi itu sekitar tumor otak. Itu kaget banget. Yang ngomongin itu siapa? Dokter Pot juga. Waktu itu dia sempat ngomong, dan gue lupa jelasin tuh. Ada 4 jenis penyakit yang dimana anosmia ini nggak bisa mencium bau-bauan. Pertama apa? Polip hidung, sinusitis, COVID, dan tumor otak. Yang terakhir ini ngeri banget. Alhamdulillah gue udah sembuh, dan inilah perlengkapan kit waktu isolasi mandiri. Jadi stay positif, jangan mikir yang aneh-aneh. Insya Allah, kalau kalian selalu berdoa dan selalu menaruh sugesti yang positif, tentu pasti kalian bisa sembuh dari penyakit yang nggak bisa mencium bau gitu. Kalau gua udah nggak bisa mencium bau, bahkan nggak bisa merasakan, ya tahu kan apa kan final penyakitnya. Jadi catat aja ya, ini vitamin D, vitamin C, vitamin E diminum bersamaan. Tapi kalau gue minumnya di hari-hari ganjil.
Tapi kalau kamu minum setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, silakan. Ini dilatih, ditaruhin lelerin minyak, masukin hidung. Ini buat media alat pencium latihan ciuman, dan juga ini untuk penguapan di hidung kita terus dihirup ya. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan kata atau pengucapan selama di video ini direkam, gue sebagai pemilik Fortop Channel mengucapkan minta maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you around.